tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian. Terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita kembali belajar Dhamma untuk memperkuat keyakinan kita kepada ajaran agama Buddha, di mana kita meyakini bahwa segala perbuatan baik adalah sebagai pelindung untuk kita sendiri yang menanam kebajikan dan juga terus berjuang menghadapi segala apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini tanpa merasa takut ataupun merasa kok seperti ini ya hidup ini, tetapi terus menjalaninya dan bisa menerima kenyataan. Dimana di saat ini sekarang ini kita sedang dilanda, dikatakanlah dilanda pandemi COVID-19. Tentu sebagai kita, sebagai umat Buddha, mengerti segala sesuatunya bisa terjadi. Tetapi kalau masih ada di antara kita yang mengatakan, kok lama sekali ya, nggak baik-baik juga nih pandeminya. Nah ini juga kita merasa kecewa. Tetapi kalau kita terus menjalaninya dengan mengikuti peraturannya seperti sekarang ini, memakai masker, jaga jarak, tentu tadi udah ukur suhu dan cuci tangan kan seperti itu. Tentu kita tidak luput ya, tidak luput memang mengalami penderitaan. Itu sudah pasti dikatakan oleh Sang Buddha, hidup ini memang ada penderitaan, kan begitu. Kalaupun seperti ini terjadi, kalau kita sebagai umat Buddha yang mengerti, tentu tidak akan merasa takut ataupun merasa nggak perlu ke wihara. Kalau memang diadakan wihara, di wihara ada kebaktian, kenapa nggak datanglah gitu kan. Tapi memang ada beberapa orang yang diminta untuk hadir. Selainnya memang secara online. Baiklah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pagi hari ini kita akan sama-sama melaksanakan sharing Dhamma yang dikatakan, di mana kita ini sebelum kita masuk ke dalam intinya, kita semua akan mengalami kematian. Dan mengalami kematian ini tentu kita pun akan membawa sesuatu, yaitu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Apakah di antara kita ada yang mengerti? Tentu ada yang mengerti, karena mereka cepat untuk merespon bahwa saya harus melakukan kebajikan di dalam hidup ini karena merasa kepentingan untuk bisa membawa bekal untuk tempat menopang di dalam kehidupan yang selanjutnya. Tetapi walaupun banyak yang mengerti, mereka ini masih sulit untuk memunculkan perbuatan-perbuatan baik ini yang dikatakan yang akan menopang atau menjadi bekal pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendengarkan atau kita belajar Dhamma mengenai temanya adalah, sudah yang tahu semuanya? Sudah yang tahu? Belum ya? Temanya adalah 3 jenis pendana atau 3 macam pendana. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini saya akan terangkan macam-macam dana ini, atau dikatakan orang-orang macam apa yang dikatakan jenisnya ini, mereka ini berdana. Yang pertama adalah jenis orang yang dikatakan sebagai musim kemarau, ya. Orang yang berdana seperti diibaratkan musim kemarau. Lalu kedua, orang yang berdana diibaratkan seperti hujan lokal. Yang ketiga, orang yang berdana ini diibaratkan seperti
hujan merata. Tentu kita tahu kan kalau berdana di musim kemarau ini, kemarau itu apa sih? Kering ya? Iya, jadi orang ini sama sekali bukannya kantong kering, kantongnya banyak isinya. Cuma orang ini tidak mau melakukan kebajikan, tidak mau memberikan sesuatu yang baik, di mana dia tidak mau melakukan untuk dirinya sendiri, ya, untuk dirinya sendiri aja dia tidak mau memiliki bekal untuk yang suatu saat dia akan bawa. Dia tidak mau melakukan perbuatan yang baik itu. Yang dikatakan sama sekali orang ini tidak mau berdana. Dikatakan alias kikir, pelit, ya, sama sekali tidak mau melakukan. Ini yang dikatakan orang kemarau. Di musim kemarau ini diibaratkan orang ini hidup di padang pasir. Tentu dia akan menderita, tentu dia akan kepanasan, tentu dia akan kehausan. Jangankan untuk berlindung, berteduh aja dia nggak bisa. Karena tidak ada tanaman kebajikan yang dia tanam yang suatu saat dia akan petik buahnya, itu tidak ada. Jadi orang ini dikatakan adalah orang yang hidup atau berdana ini di musim kemarau. Dikatakan orang yang tidak sama sekali berdana ini nanti di musim kemarau. Lalu yang kedua tadi apa? Ada yang ingat Ibu? Seperti hujan lokal. Nah, hujan lokal ini diibaratkan orang yang suka berdana ini hanya kepada orang-orang yang tertentu, hanya kepada yang dia suka, hanya yang dia katakan dia pernah menolong saya akan menolong dia. Dia hanya mau melakukan kebajikan menurut dia itu memang perlu dia bantu atau dia enggak, itu suka dan tidak suka semaunya. Ini dikatakan hujan lokal. Jadi orang yang dikatakan berdana atau dikatakan dalam hujan lokal ini, di antaranya di dalam itu tidak tercantum dana kepada orang tua. Jadi hanya kepada teman, pada sahabatnya, kepada orang-orang yang dia katakan dia pernah menolong, dan di antaranya suka dan dia tidak suka. Nah, inilah kenapa orang seperti ini sebenarnya baik. Tetapi sayangnya orang tua tidak ada di dalam ini. Kenapa? Kalau kita telusuri, banyak yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya menolong orang tua, kalau saya lihat kehidupannya, materinya itu lebih banyak daripada saya. Orang tua saya itu lebih dari cukup. Nah, di sini kekeliruan kita, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya orang tua memang benar dikatakan dia cukup, melebihi materinya dari yang kita punya. Tetapi orang tua itu kita harus sadar, kita harus ingat bahwa mereka ini adalah orang tua kita. Semakin lama semakin lemah fisiknya, dia semakin tua. Bukan hanya bantuan materi yang dibutuhkan, bantuan tenaga, bantuan waktu, bantuan kasih sayang yang diberikan oleh anak-anaknya, itu yang dia butuhkan. Tapi bagi kita yang masih muda, yang masih dikatakan belum terlalu tua, mengatakan ngapain sih datang ke orang tua, kali ngobrol sebentar aja, ngomongnya itu juga, bosen kali ya, kan seperti itu. Tapi beda dengan orang tua, dia mengharapkan kasih sayang anaknya. Walaupun bicara sebentar dengan anaknya, dia merasa bahagia. Waktu kecil atau sampai sekarang juga orang tua tidak akan pernah lepas cinta kasih dan kasih sayang kepada anaknya. Walaupun anaknya itu sudah tua sekalipun, sayangnya tidak berubah. Orang tua menyayangi anaknya dan jadi mengharapkan anaknya menyayanginya. Itu, ya. Jadi di sini orang yang berdana yang diibaratkan seperti hujan lokal ini, itu nanti tolong dicantumkan orang tua di dalamnya, ya. Nanti kita lihat siapakah di antara kita ini, apakah kita di musim kemarau
apakah yang di musim lokal, ya kalau kita ingat lagi tadi saya katakan orang tua. Saya punya cerita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat kan anak kecil suka tarik-tarik mamahnya ya, kanan kiri, yang satu tarik kanan, tangan kanannya, yang satu tarik tangan kirinya. Yang satu kakaknya, mama sama saya, atau mama ikut saya. Adiknya pegang tangan kanannya, tarik juga, mama sama saya, mama ikut saya. Setelah besar, setelah menikah, mama sama kamu, mama ikut kamu aja. Nah inilah perbedaannya orang tua dengan anak-anaknya. Tetapi kalau kita mengingat ada hukum sebab akibat, tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membuat melupakan orang tua. Satu lagi, jangankan orang tua sebagai kita sebagai manusia, binatang aja menyayangi anaknya. Dikisahkan di sini ada seorang penjual terenggiling, tahu ya? Binatang terenggiling tahu nggak? Yang melingkar, yang ngebulung gitu kan? Diceritakan si bapak ini berjualan terenggiling. Dia jajakan, lalu banyak yang membeli, dibakar dulu tuh terenggilingnya, ya. Pada akhirnya, satu saat sudah hampir habis, ada satu terenggiling yang mau dimasukkan lagi ke panggangan ceritanya. Terenggiling ini nggak mau terbuka, ditarik bagaimanapun sama si bapak ini nggak mau terbuka, kenceng gitu kan. Nggak mau terlepas, jadi masih mau gulung aja dia. Ditarik gimana, diketok-ketok gimana juga nggak mau terlepas. Akhirnya dibakar, tetap nggak mau terbuka juga, masih kenceng. Ya, itunya ikat apa, tangan apa, binatang itu melalui lingkaran dia sendiri. Lama kelamaan si bapak penjual ini kesel juga, udah dibuang satu kan begitu, dia lempar. Terguling-gulinglah terenggiling ini dalam keadaan yang hangus. Pada saat terengguling dia tersentuh satu benda yang memberhentikan dia dari tergulingan, dia baru melepas. Apa yang terjadi? Rupanya dia pertahankan di dalam itu ada anaknya. Jadi si ibu binatang terenggiling ini tidak melepas karena ada anak di dalamnya itu. Setelah dia lepas, dia pun mati, anaknya ini bergerak jalan. Luar biasa kan? Bagaimana kita sebagai manusia yang memiliki akal budi bisa melupakan orang tua kita. Ini yang dikatakan dana yang diibaratkan seperti hujan lokal, hendaknya dicantumkan orang tua kita. Lalu yang ketiga tadi apa Ibu? Hujan merata. Hujan merata ini bapaknya cuma 2. Hujan merata diibaratkan hujan merata. Hujan merata di mana-mana. Jadi orang ini berdana dimanapun tanpa dia pilih dan pilih. Kalau memang itu patut dibantu, dia bantu. Waktunya ada dan dia pun juga punya, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus membantu siapapun, dimanapun. Kalau memang itu dia ada waktu dan bisa, dia pasti akan melakukan. Dia rata, tidak pandang siapapun. Orang ini ada orang tua di dalamnya. Ya. Hujan merata ini ada orang tua di dalamnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita memang mengetahui hidup ini penuh dengan macam-macam sifat dan perilaku yang kita miliki ini, kita menyadari apakah saya ini yang suka berdana bagaikan di musim kemarau, apakah saya suka berdana diibaratkan seperti hujan lokal atau hujan merata. Coba kita pikirkan sendiri ya. Jadi mudah-mudahan yang hujan kemarau ini bisa merubah. Karena apa? Kalau kita tidak punya simpanan kebajikan sama sekali, atau kita sama sekali memang hanya mau minta tolong dari orang saja, kita tidak punya simpanan, akhirnya kita akan menuju
ke tempat-tempat penderitaan. Bukan yang nanti yang sekarang pun kita tidak punya perlindungan. Kita akan mendapatkan ke tempat kengerian ataupun musibah ataupun bencana, tidak ada perlindungan. Tetapi kalau kita bisa melakukan kebajikan, apalagi itu tepat waktu melakukannya. Pernah saya katakan, masih ingat nggak ya? Pernah atau belum ya di sini? Melakukan tepat waktu. Perbuatan baik yang dilakukan tepat waktu. Jadi begini, kita mempunyai karma buruk dan karma baik, kan begitu? Atau dikatakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dikisahkan ada seorang ibu yang mau ke wihara. Dalam perjalanan ke wihara ini, si ibu ini harus menempuh jalan yang cukup lumayan jauh. Jadi dia jalan dengan cara yang pelan-pelan agar tidak terlalu capek. Setelah sampai di pintu gerbang wihara, itu tidak kelihatan ke dalam. Baru saja dia mau buka pintu gerbangnya, dia ingat, aduh kunci rumah ketinggalan, mana cukup jauh juga, kan begitu. Tapi dia melangkah pergi dari pintu itu. Baru saja dia melangkah, dengar benturan keras di pintu gerbang tadi. Jadi si ibunya balik lagi melihat apa? Ada motor yang terguling, bukan nabrak itu ya, terlalu kencang atau apa, dan orangnya nggak tahu berantakan gimana bentuknya. Jadi si ibu ini kaget. Tapi di sini pada saat karma buruknya berbuah, karma baiknya membantu. Karena dia sering melakukan perbuatan baik yang tepat waktu. Pada saat dia melakukan kebajikan atau karma buruk berbuah, kebajikan yang dilakukan juga tepat waktu berbuah saat itu sehingga dia selamat. Cuma yang ada karma buruk cuma kaget aja. Ya. Jadi kita kalau berdana Bapak Ibu sekalian, jangan ditunda-tunda. Berdana itu diibaratkan seperti orang perang ya. Perang, kalau kita menang, kita bisa melakukan. Kalau kita kalah, kita tidak melakukan. Jadi sini kalau perang kecil-kecilan ada yang bilang saya menang. Kalau perang besar-besaran saya kalah. Gak apa-apa. Kalau perang kecil-kecilan dulu bisa dilakukan, lama-lama perang besar-besaran dengan kekikiran kita tentunya kita bisa melakukan hal yang besar. Jadi di sini kita harus belajar Bapak Ibu sekalian, diibaratkan perbuatan baik ini, berdana ini diibaratkan sebagaikan yang perang tadi yang saya bilang. Kalau kita bisa melakukan, kita lakukan. Kalau tidak, berusaha lagi dan berusaha lagi. Pasti akan menang, jangan sampai kalah. Di sini saya tanya Bapak Ibu sekalian, banyakkan sering menangnya atau kalahnya? Banyakkan sering menangnya atau kalahnya? Ya nggak apa-apa, tapi terus aja harus bisa membangkitkan menjadi yang menang. Ya kalau peran kecil-kecilan tentu menang ya. Kalau yang sedikit menang, kalau yang besar belum menang, tapi berusaha bisa lama-lama. Di sini jangan dikatakan harus besar dan kecil, tetapi kita harus menang dulu. Bisa nggak kita melakukan kebajikan? Sedikit demi sedikit, ibaratkan air yang setetes demi setetes akan penuh, ya di ember itu akan penuh. Sama perbuatan baik pun seperti itu. Jadi di sini 3 jenis pendana ini, kalau kita bisa lihat, yang pertama ini diibaratkan seperti orang yang kikir. Orang yang kikir ini nggak punya tempat perlindungan, ya dia tidak punya tempat topangan. Dia tidak punya bekal untuk pergi nanti. Malah kerjanya hanya meminta ke orang lain. Ya, diibaratkan dia untuk dia sendiri dia tidak pedulikan. Dia tidak sayang kepada dirinya, dia tidak buat perlindungan untuk dirinya. Sehingga satu saat dia akan pergi, dia tidak bawa apa-apa. Tetapi yang akan dia bawa adalah penderitaan, kehancuran. Jadi di sini kita harus bisa menyayangi diri kita dan kita bisa melepas kekotoran batin kita yang seringkali kita terlalu keras mencengkeram yang tidak baik ini, harus kita lepas menjadi kekotoran batin yang bersih, di mana kita mengetahui bahwa perbuatan baik akan membuahkan kebahagiaan, perbuatan buruk akan membuahkan penderitaan. Jadi kalau kita banyak menanam benih yang baik, tentu kita akan menuainya. Tapi kalau yang seperti orang kemarau, dia bisa menuai nggak? Nanam aja nggak pernah kan begitu, ya. Kalau diingatkan lagi,
Di dalam musim kemarau ini, istilah suka membantu. Bapak Ibu sekalian pernah menolong seseorang? Di kala dalam kesusahan ada? Ada ya, pernah menolong. Tapi suka ada nggak di dalam diri kita lagi? Satu saat saya susah, udah pasti dia menolong saya. Ada nggak seperti itu? Pasti ada ya. Istilah tolong menolong. Istilah tolong menolong ini pada umumnya, kalau kamu susah memang saya bantu. Satu saat saya susah pasti kamu juga bantu saya dong. Kan begitu, ini istilah tolong menolong. Tapi kalau sekarang ini Bapak Ibu sekalian, istilah tolong menolong ini hendaknya kita bisa ambil yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa lebih mengerti dan kita akan lebih bersemangat untuk melakukan kebajikan. Yang harus kita ketahui bukan hanya sekedar tolong menolong, tetapi kita menolong dia dan dia pun menolong kita. Saya membantu ibu ini juga membantu saya. Pada saat itu juga transaksinya lunas, transaksinya beres. Satu saat saya yang kesusahan, tidak ada ibu yang menolong saya yang pernah saya tolong. Tentu kita ini akan kesel nggak? Kadang-kadang kesel ya. Nah disinilah kalau kita kesel nanam padi rumputnya ngikut kan gitu ya. Jadi di sini kalau ada yang terjadi seperti itu, kita harus mengatakan di dalam batin kita sendiri, semuanya adalah berhubungan dengan karma saya sendiri. Saya udah membantu dia, tapi pada saat saya susah dia tidak membantu saya. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang sudah kita bantu, akhirnya dia tidak menolong kita. Tetapi kita mengerti ajaran Sang Buddha bahwa semua ini adalah berhubungan dengan karma saya sendiri. Saya sudah menolong saat saya susah, kok ada yang membantu saya ya. Nah kalau kita sudah mengerti ini, kita tidak akan sakit hati kepada siapapun. Jadi pengertian tolong menolong ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi dengan pengertian seperti yang tadi saya katakan. Saya menolong dia, dia pun menolong saya. Menolong apa? Toh kita menolong dia kok, dia menolong kita. Menolong membukakan lahan di mana kita bisa menanam benih-benih kebajikan di dalamnya. Ya, sama seperti orang yang memancing, dia juga akan mendapatkan ikan kan seperti itu. Jadi di sini kalau dia menolong kita, kita pun sebenarnya menolong dia, sama. Sebenarnya seperti itu. Cuma di sini kalau kita memang mengerti sebagai umat yang baik, tentu kita mengharapkan orang yang menolong kita ini memiliki atau mendapatkan kualitas benih yang baik. Caranya bagaimana? Kita harus melakukan hal-hal yang memiliki kebajikan atau moral-moral yang bajik, sehingga pada saat kita ini dibantu, pada saat kita ini ditolong, orang ini pun telah menanam yang baik di benih-benihnya ini menjadi lebih berkualitas, karena kita yang ditolong ini memiliki benih-benih ladang yang baik yang untuk ditanami, karena kita memiliki moralitas yang baik ya. Contoh seperti inilah, ada seorang yang tidak baik misalnya, dia berjudi, dia mabok, lalu kita masukkan ke dalam membantunya, membantu untuk terus melakukan itu. Apakah itu akan berkembang, benih-benihnya berkualitas? Tidak. Oleh karena itu kalau kita memang mengetahui bagaimana untuk mendapatkan benih-benih yang berkualitas, yang nantinya pada saat orang itu membantu kita, kita pun membantu dia dengan benih-benih yang baik, karena kita sudah mempersiapkan diri kita dengan moral yang baik. Contoh seperti ini, saya ya Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu ya, satu saat saya pun bisa mengalami kesusahan, satu saat saya juga membutuhkan pertolongan. Nah tentu ada yang menolong saya, tapi saya sudah persiapkan perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan, moral-moral yang baik, sehingga orang yang menolong saya ini juga memiliki benih-benih yang baik, yang berkualitas untuk dirinya. Jadi kebajikan yang dilakukan untuk siapa sih sebenarnya?
untuk yang menanamnya ya, untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau saat kita berdana, Bapak Ibu sekalian, berdana itu bukan hanya kepada biku sangga saja, kepada siapapun kita melakukan dana. Melakukan dana itu, pada saat memberi dana itu, apa sih yang ada tersirat di pikiran kita? Senang ya, salah satunya senang. Lalu hendaknya kita ini berbarengan dengan bahagia di hati ini, mengingat ini ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik ini. Sila, samadhi, dan panya akhirnya membuat kita ini mengerti bahwa yang baik ini harus dilakukan. Ya, dana diantaranya. Dana ini adalah hal-hal yang dianjurkan untuk menjadi bekal kita pada saat kita melakukan, kita ingat ajaran Sang Buddha. Bahwa yang Sang Buddha ajarkan adalah benar. Perbuatan baik berdana ini, siapa yang menanam, dia yang memetik. Siapa yang melakukan dengan bahagia tanpa pamrih, dia pun akan bahagia dan memiliki perlindungan buat dirinya sendiri. Orang yang berdana dengan penuh keyakinan, yang saya katakan tadi, dengan bahagia, dengan mengikuti bahwa Sang Buddha mengajarkan dengan benar, maka orang ini memiliki penampilan yang anggun. Ya, penampilan yang anggun. Kalau kita tahu berdana itu tangannya di atas atau di bawah sih? Tangan di atas ya. Selalu yang memberi di atas ya. Ada nggak yang memberinya di atas sambil dilempar? Ada nggak? Itu keterlaluan ya. Jadi harus dengan penuh hormat. Kalau saat berdana itu harusnya dengan penuh hormat. Kalau dengan penuh hormat, makanya orang yang berdana misalnya tulus, bahagia, yakin ajaran Sang Buddha mengajarkan yang baik, dia berdana dengan penuh hormat. Dengan memberikan dana dengan penuh hormat. Yang penuh hormat itu seperti tadi Ibu memberikan ini dengan 2 tangan. Lalu dengan penuh hormat saya juga menerima, tapi satu karena megang mic, satu megang ini ya. Langsung diterima. Jadi kalau dengan penuh hormat kita ini melakukannya setiap hari, tentu di dalam kehidupan ini kita akan mendapatkan hasilnya. Apa sih hasilnya? Orang-orang mau mendengarkan apa yang kita katakan. Orang-orang senang mau mendengarkan apa sih yang barusan diomongin sama ibu itu, apa sih yang diomongin sama bapak tadi. Dia mau tahu aja orang lain. Karena apa? Karena kita ini melakukan segala perbuatan dengan hormat. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah nggak di rumah ya, pernah marah seperti ini nggak? Saya udah bilang berkali-kali. Kenapa sih kamu nggak ngerti-ngerti juga? Pernah nggak bilang seperti itu kepada anaknya kan, atau kepada siapa? Pernah ya? Kok kamu nggak dengar saya sih? Berarti mungkin di kehidupan yang lalu atau sekarang ya kita pernah berdananya dengan tidak hormat. Kalau dhamma tuh enak gitu kan ya. Ini kita tahu kalau misalnya ada orang atau keluarga atau anak, kamu ini udah dibilangin kalau mama pulang dari wihara kamu udah selesai ya, udah mandi, udah apa, tapi tuh anaknya mandi juga. Berapa kali sih? Jadi kita harus ingat, oh ya saya mungkin sebelum kita marah kita menyadari mungkin kehidupan yang lalu saya pernah berdana dengan tidak hormat. Pernah mungkin memberinya dilempar, mungkin dengan cara yang tidak sopan dan lain sebagainya. Jadi marahnya nggak jadi, kan begitu ya. Nah udah itu. Jadi dana ini harus seperti hujan merata tadi ya. Dengan hormat, tepat waktu, memiliki keyakinan, dan juga yang hujan merata ini secara dermawan. Bapak Ibu sekalian, dermawan itu apa sih sebenarnya? Yang disebut dermawan itu apa ya? Ya, orang yang suka berdana, gemar berdana, ya. Yang tadi hujan merata itu dia senang, selalu berdana. Apapun dia lakukan kalau memang itu dia bisa, bukan hanya materi, pikiran. Iya, langsung dilakukan ya. Jadi bukan hanya materi. Dia bisa melakukan yang dia bisa. Dia gemar berdana. Maka orang yang gemar berdana ini
tentu hidupnya akan bahagia. Segala sesuatunya akan dia dapatkan dengan mudah. Lalu kalau yang ada lagi, dikatakan berdananya tidak menyakiti makhluk lain dan tidak menyakiti dirinya sendiri. Itu juga ada, ya. Kalau dia tidak melakukan itu, maka orang ini pun akan terhindar dari malapetaka, terhindar dari bencana, ya, dan juga terhindar dari orang-orang yang dikatakan pewaris-pewaris yang boros. Oleh karena itu, kalau kita memang berdana untuk para biku misalnya makanan, ya, itu jangan sampai memberikan lauk yang disakiti. Kalau beli lauk yang sudah mati kan begitu, ya. Jangan yang baru, iya, misalnya yang bante. Tadi saya baru nangkap ayam ke bante, masih segar ya ayam. Saya potong dan saya goreng. Itu juga tidak baik, ya. Oleh karena itu, jangan menyakiti makhluk lain pada saat kita berdana, tidak menyakiti makhluk lain. Jadi berdana yang tidak menyakiti makhluk lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Diri sendiri yang dikatakan diri sendiri ya seperti tadi, misalnya kita sakit, kita harus makan makanan yang sehat. Jadi ayamnya mau sepotong dulu, baru-baru kita makan, itu juga jangan. Karena apa? Kita akan mengalami penderitaan. Nah, disinilah yang dikatakan dana-dana, 3 macam pendana. Yang pertama adalah di musim kemarau. Ini jangan dilakukan, ya, kalau bisa. Hujan lokal masih bagus dan hujan merata lebih bagus. Hujan lokal dan hujan merata ini hampir sama buahnya, tapi tentu ada bedanya. Kalau yang hujan merata ini, dia uangnya banyak banget, ya, tujuannya bukan kepada uang sebenarnya, terus dia perbuatan baik, segala apa yang dia lakukan berhasil. Apapun yang dia inginkan berhasil, ya. Tapi kalau hujan lokal ini kadangkala berhasil, tetapi dia tidak bisa hidupnya nyaman, tidak bisa hidupnya tenang. Uangnya udah banyak, tapi dia tetap harus bekerja. Gimana itu, ya? Uangnya udah banyak, tapi dia harus bekerja juga. Masih kurang aja. Jadi kalau bisa, kita ini di mana sih pilihannya yang mau? Di musim kemarau, seperti musim kemarau, hujan lokal atau hujan merata di mana-mana? Hujan merata, ya. Sekarang saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian nih. Kalau hujan merata di mana-mana ini dilakukan, saya tanya dulu nih. Ada seorang anak yang nggak punya uang, ya. Seorang anak nggak punya uang. Satu lagi sama, seorang anak juga nggak punya uang. Sama-sama nggak punya uang, maksudnya seorang anak ini satu keluarga lah, ya. Satu keluarga ini nggak punya uang, si A, satu keluarga si B nggak punya uang. Lalu si B ini datang ke si A, Bu, tolong dong, saya di rumah nggak punya beras, bagi dong saya beras sedikit, boleh untuk anak saya makan, misalnya seperti itu. Sedangkan kita juga nggak punya uang, kita juga punya berasnya sedikit. Lalu bagaimana? Saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Sama-sama nih orang ini nggak tahu, ya, nggak tahu sama-sama mereka ini memang nggak punya. Setelah dia datang ke si A, baru si A tahu si B ini juga orang nggak punya. Karena dia minta tolong, saya minta beras, Bu, bagi saya beras sedikit untuk anak saya. Karena saya nggak punya beras, bah dia juga sama nggak punya beras banyak, gitu kan? Dia juga sebenarnya perlu pertolongan, tapi karena si A udah datang, si B udah datang lebih dulu, bagaimana reaksi kita? Apa yang dilakukan? Apakah kita bilang juga seperti ini? Boro-boro ngasih ke ibu, saya juga nggak punya duit, saya juga nggak punya beras. Atau bagaimana, kenapa minta ke saya, minta aja ke yang lain. Nah, ini kan saya masukkan 2, ya. Itu pada umumnya seperti itu. Tapi di sini hendaknya kita seperti hujan merata. Apa yang kita lakukan? 2 orang sama-sama nggak punya, tapi kan belum ada yang tahu. Tapi setelah si B datang ke si A udah tahu, oh dia juga sama susahnya seperti saya, gitu kan? Tapi dia datang kepada si A ini meminta seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau terjadi kepada kita, nggak apa-apa, sama-sama kita sharing.
Bagi sedikit. Betul sekali Ibu, bagilah sedikit. Jangan kita katakan saya juga nggak punya Ibu. Enggak. Karena kita tahu dia pun mengalami kesusahan. Dia nggak tahu saya susah. Tapi kita punya jiwa selalu ingin menolong. Selalu ingin seperti hujan merata di mana-mana. Oh iya, sebentar Ibu, tapi saya cuma punya segini. Kalau dia bertanya banyak dan lain sebagainya, baru dijelaskan saya juga sebenarnya sama seperti Ibu. Tapi orang ini enggak. Dia berikan sebagian. Padahal dia juga membutuhkan. Tapi sebagian dia mencukupi. Pada saat dia melakukan kebajikan itu dia bahagia. Dia bisa menolong. Dan dia membuka lahan, yang menolong ini pun membuka lahan untuk dia. Dan dia pun akan mendapatkan benih yang berkualitas karena orang ini mengerti. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, hendaknya seperti kita lakukan ini. Kita memang punya uang misalnya cuma 1.000. Ada yang meminta, sudah tahu ini bukan untuk hal lain tapi untuk kebutuhannya. Kita bisa berikan 500. Berikanlah separuhnya. Tetapi kita juga harus lihat untuk apa. Setelah kita tahu seperti ini, lakukan. Kebahagiaan hujan merata. Maka suatu saat ibu, bapak, siapapun yang melakukan akan bahagia. Buahnya pasti melimpah. Walaupun kita tidak mengharapkan, dia akan datang sendiri pada saat kita butuhkan. Sama seperti buah yang tepat waktu tadi. Ya. Jadi sebatas ini mungkin saya akan tanyakan kepada bapak ibu sekalian. Sebentar lagi selesai ya. Ada yang mau bertanya boleh. Di dalam batas pendana ini ataupun di luar pendana nggak apa-apa. Di sini ada juga melalui online ya. Iya. Iya. Ada yang mau bertanya? Atau udah ngerti semua? Saya tanya lagi, Bapak Ibu, pada saat melakukan dana seperti musim kemarau, apakah seperti hujan lokal, apakah seperti hujan merata di mana-mana? Berusaha ya, hujan merata. Iya, maunya seperti itu ya, kita berusaha. Sedikit juga kita bisa memberi. Jangan kita tidak sayang kepada diri kita, memberikan bekal. Kita pertama kali harus menyayangi diri kita sendiri untuk membuat bekal perlindungan. Ya, jangan kita ini jahat pada diri kita sendiri. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang menimbun penderitaan. Tetapi kita harus menyayangi diri kita dengan memberikan bekal dan perlindungan yang baik, dengan tanaman-tanaman benih yang baik, dan juga kita melakukan moralitas yang baik, sehingga pada saat orang lain menolong kita pun kita membuka ladang yang subur untuknya. Ya, jadi disinilah kita kembali, saya katakan lagi, ingatkan, saling tolong menolong ini harus bisa dirubah menjadi lebih dimengerti. Jangan kita berkata kalau saya menolong kamu, satu saat kamu menolong saya. Pada saat kita kesusahan dia menolong, kita marah. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena yang baru kita dapatkan ini penderitaan belum teratasi, sudah membuat karma buruk yang baru itu membenci orang yang pernah kita tolong. Tapi kita harus mengatakan semua ini berhubungan dengan karma saya sendiri. Pada saat saya kesulitan, nggak ada yang menolong saya. Bukan kita menyalahkan orang yang pernah kita tolong tidak membantu kita, bukan seperti itu. Jadi apa yang sudah kita beri, hendaknya kita ini bisa melepas penuh dengan kerelaan dan tanpa ikatan. Sehingga enggak sakit hati pada saat orang lain tidak membantu kita nantinya. Ya, jadi bisa nggak mengatakan seperti itu Bapak Ibu sekalian? Kita memberi senyum sama orang itu nggak memberi senyum, marah nggak?
Jangan marah ya, gimana mau senyum mau pakai masker semua. Ya nggak kelihatan lah ya. Ya jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadilah salah satunya, kita masih lumayan yang memiliki orang yang sifat-sifat seperti hujan lokal, masih seperti itu, masih lumayan ya. Masih bisa berdana, cuma pilih-pilih itu ya. Tapi jangan sampai lupa orang tua dimasukkan ke dalam list hujan lokal tadi. Tapi kalau bisa yang hujan merata atau Bu Meli tadi ya. Mudah-mudahan kita semuanya melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semua mempunyai bekal dan menyayangi diri kita sendiri, sehingga nantinya pada saat kita harus pergi untuk meninggalkan dunia ini alias mengalami kematian nantinya, itu udah pasti atau belum sih kematian? Pasti. Oleh karena itu jangan ditunda-tunda untuk perbuatan baik, jangan ditimbang-timbang, langsung lakukan yang terbaik, karena kita menyayangi diri kita sendiri dan kita akan membuat bekal buat diri kita sendiri, membuat perlindungan, topangan untuk menuju ke tempat yang baru nantinya. Sehingga kita tidak akan tergoyahkan oleh apapun, sehingga kita bisa mantap melangkah, dan kita pun akan meyakini bahwa segala sesuatunya adalah perubahan. Tidak mengalami ketakutan, tidak mengalami kebimbangan, karena semasa kita hidup kita sudah punya bekal, kita sudah punya topangan, kita sudah punya hal-hal yang baik yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang baik dan benar nantinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan 3 macam pendana ini membuka pikiran kita untuk bisa lebih menyayangi diri kita ini dan bisa menempatkan yang baik untuk diri kita, sehingga kita mendapatkan bekal kehidupan yang baik untuk bisa dibawa nantinya. Terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini boleh saya bawa yang satu ya.